Lu pernah gak sih hidup di antara dua orang yang pura-pura baik di depan lu, tapi di belakang lu dia toksik dan memutarbalikkan fakta ke semua orang, dan itu keluarga gue sendiri. Halo, kenalin, gue Dira. Gue sekarang udah kerja di salah satu perusahaan swasta. Ini cerita gue pas gue masih SMA. Jadi, waktu SMA gue pacaran sama cowok yang katanya sayang banget sama gue. Tapi nyatanya, sayang versi dia itu berarti gue harus nurut semua maunya. Gue gak boleh ngobrol sama cowok, gak boleh ikut eskul, gak boleh nongkrong, bahkan gak boleh punya teman selain cewek. Setiap jalan gue yang bayarin dan ngejemput dia. Kalau gue telat jemput nih, pukulan melayang tepat di kepala gue. Bodohnya, waktu itu gue mikir, mungkin dia kayak gini karena sayang banget sama gue dan gak mau kehilangan gue kali ya. Emang bahlul, betapa rusaknya otak saat mencintai dan dibutakan oleh perasaan. Bahkan gue sering diselingkuhin dan dia terang-terangan pap lagi jalan sama cewek. Dan akibatnya mental gue kacau banget waktu itu. Akhirnya gue sadar, kalau gue terus bareng dia, gue gak akan bisa maju dan berkembang. Yang ada malah hancur. Akhirnya gue putusin dia pas lulus SMA dan mau kuliah. Dia masih terus ngehubungin gue. Dia berkali-kali ngajak gue balikan, tapi gue udah gak mau, soalnya mental gue udah kena cuy. Gue pun memutuskan buat ganti nomor. Sampai gue dapet kabar bahagia kalau gue keterima PTN dan gue harus merantau. Tapi mama gue maksa tinggal di rumah nenek, yang juga ditempatin sama tante gue dan anaknya. Alasannya klasik, biar gue aman di daerah rantauan dan bisa dikontrol. Gue yang masih pelanga-pelongo ini ya terima-terima aja. Gue tinggal di kamar yang isinya ada sepupu gue. Kita seumuran, satu kampus juga, cuman beda jurusan aja. Namanya Rani. Semua berjalan normal. Gue sama Rani suka curhat-curhatan, ngobrol dari hal receh sampai topik berat. Tapi gak lama, masalah datang menerpa. Rani ini ternyata iri banget lihat kehidupan gue. Dia bikin hidup gue yang ruwet makin amburadul. Rani mulai nunjukin sisi aslinya. Semua berawal ketika ternyata mantan gue masih stalking kehidupan gue. Dan mantan gue tiba-tiba kontak Rani. Dia dapat nomor baru gue dari Rani juga. Gue gak paham kenapa mereka bisa kontakan. Jadi ceritanya, mantan gue ini obrol cerita sedih ke Rani, yang isinya ceritanya tuh banyak ngarangnya gitu deh. Sampai Rani bantuin mantan gue ini buat kasih informasi soal kehidupan gue di perantauan. Dan sialnya, semua informasi yang Rani kasih tentang gue gak bener semua cuy. Dari dulu emang nih anak sirik aja sama gue. Segala pakai jelek-jelekin dan fitnah gue ke mantan gue lagi. Mantan gue yang belum move on, ya panas lah. Kenapa gue bisa tahu? Soalnya gue diteror sama mantan gue selama setahun, yang isinya cacian dan makian. Gue dimaki-maki, dibilang cewek gak bener, nuduh gue jual diri di kampus. Gue dibilang macem-macem